Jenis burung satu ini sangat banyak sekali peminatnya atau penggemarnya, dan ini menjadi peluang usaha tersendiri bagi breeder fin di Nusantara ini. Burung apakah itu dan bagaimana spesifikasi ataupun prediksi cara memilih jantan maupun betinanya? Jangan kemana-mana, tetap saksikan di Dedi Hendrawan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, salam sejahtera. Di kesempatan ini, di Dedi Hendrawan Channel ini kita akan bahas tuntas mengenai burung emprit Jepang ya. Kalau yang tema kemarin Gul Ahmadin, yang saat ini adalah emprit Jepang ataupun biasa disebut MC. Burung ini biasa dikenal dengan sebutan Society fin. Ya, Society fin ini adalah jenis burung emprit yang berasal dari Jepang sesuai dengan namanya, dan sudah berhasil di-breeding atau ditangkarkan oleh tangan-tangan dingin breeder fin mania di Nusantara ini. Ini adalah satu spesies yang sangat unik sekali karena dia mampu beradaptasi pada berbagai macam ekosistem ataupun suhu, ataupun juga dapat bertahan dari berbagai macam keadaan yang ada. Dan burung di sini ya, dan di kesempatan sore hari ini kita akan bahas tuntas tentang satu jenis burung ini. Yang pertama-tama kita sesuai tema kita, bagaimana cara memilih emprit Jepang jantan dan betina. Dan bagi Anda yang ingin berminat memeliharanya, Anda pastikan dulu, atau kalau Anda ingin memiliki atau ingin mengambil peluang untuk membreeding burung ini, Anda tentu harus mengenali dulu cara-cara atau mengenali dulu perbedaan jantan dan betina dari burung fin ini. Yang pertama-tama yang perlu kita perhatikan di sini, ini adalah kalung pada leher. Jika Anda ingin membeli burung emprit Jepang, Anda bisa lihat atau bisa prediksi dari kalung leher. Biasanya kalau jantan, ini biasanya kalung lehernya menyambung atau ngalung, nyatu. Ya, kalau betina biasanya tidak sampai bersatu, tidak sampai menyatu untuk kalung lehernya. Itu cara pertama yang dapat diidentifikasi atau dapat dilihat sepintas dari tampilan luarnya. Karena ini adalah jenis burung monomorfik ataupun kemiripan, hampir ada kemiripan antara jantan dan betinanya. Untuk itu harus lebih jeli lagi. Yang pertama-tama tadi di kalung leher ya. Dan yang kedua, kalau Anda ingin membreeding ataupun ingin berternak burung ini, Anda harus pastikan dulu usia produktif burung fin ini. Untuk emprit Jepang, usia produktif biasanya masuk usia 5-6 bulan ya. Kalau usia yang maksimal atau usia terbaik itu adalah 7 bulan ke atas. Karena menurut sistem anatomi tubuhnya, seluruh organ-organnya sudah bekerja dengan maksimal. Dan ini peluang berhasilnya pun lebih tinggi. Dan yang ketiga, bisa Anda lihat pada warna paruh. Biasanya kalau burung jantan ini, warna paruhnya cenderung warna hitam di bagian atasnya. Dan untuk bagian bawahnya, paruhnya berwarna putih kecoklatan atau putih kusam ya, putihnya tidak bersih, tidak cerah. Dan untuk betinanya biasanya paruhnya ini bagian atasnya juga cerah dan bagian bawahnya ini putih bersih. Itu untuk betinanya ya. Dan untuk jantannya tadi paruhnya yang atas warnanya hitam dan paruh bagian bawah tidak cerah atau sedikit kecoklatan atau putihnya putih kusam. Dan untuk yang betina ini putihnya putih bersih dan bagian atasnya pun cerah ya. Dan itu di bagian paruhnya. Dan untuk keempat ini adalah bentuk kepala. Jadi bentuk kepala dari emprit Jepang ini, kalau yang jantan biasanya cenderung berbentuk bulat besar ya. Dan yang betina biasanya sedikit agak pipih. Nah, itu biasanya bisa digunakan sebagai acuan untuk memilih emprit Jepang ini dalam waktu sepintas atau dalam hitungan detik ya. Itu bisa kita lihat misalkan dari ombyokan ini, oh ini jantan, ini betina. Nah, itu bisa dijadikan sebagai acuan dari bentuk kepala. Dan yang kelima ini jari-jari kaki. Biasanya kalau jantan ini jari kakinya cenderung kekar, kaki-kakinya pun kekar semuanya ya. Kalau yang betina biasanya cenderung halus dan lentik. Nah, seperti jari-jari aja ya. Kalau wanita manusia lentik seperti itu, kalau jantan kekar, kalau pria kekar. Kalau di burung ini, kalau jantan ini kekar, dia kekar ya. Jadi kokoh gitu, waktu nyengkrem juga kokoh. Dan untuk yang betinanya biasanya lentik dan tipis atau tidak sebesar jari-jari burung
emprit Jepang jantan. Dan yang ketujuh, kalau Anda ingin membreeding burung satu ini, Anda harus pastikan dulu usianya. Ya, usia produktifnya di 5-6 bulan tadi. Dan yang keenam, yang paling penting sekali, dan ini menentukan, biasanya ini mendominasi 95% prediksi jantan dan betinanya. Tapi untuk itu, untuk kita lanjutkan ke poin ke-6 ini, alangkah baiknya atau bisa Anda subscribe dulu, ya. Anda kalau belum subscribe, silakan Anda subscribe dulu. Saat Anda menonton video ini, di bagian kanan atas ini itu ada tulisan subscriber. Ya, silakan Anda tekan itu, dipencet aja, total ya, dipencet dulu. Setelah Anda pencet itu tulisan subscriber, biasanya akan muncul gambar lonceng. Lonceng itu seperti bel ya, seperti lonceng gereja itu. Anda tekan lagi itu, tujuannya agar Anda selalu mendapat berita terbaru dari Dedi Hendrawan Channel ini. Tentunya di seputar berbagai dunia, berbagai burung ya. Baik itu burung kicauan, fin, dan lainnya. Karena nanti di bahasan ke depan akan banyak sekali ya burung-burung, dari mulai bagaimana cara memilih anis merah jantan dan betina yang akurat dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Dan yang poin ke-6, yuk kita masuk ke poin ke-6. Poin ke-6 ini yang paling mendominasi, ini adalah bentuk fan atau dubur atau anus pada emprit Jepang ini. Untuk jantannya, biasanya kalau Anda ingin membeli, kalau diperbolehkan untuk menangkap, silakan Anda tangkap. Ya, Anda minta izin, Pak, Mas, misalkan Anda beli ombyokan di toko burung ataupun di peternakannya, kalau Anda masih ragu atau sanksi dan tidak ada garansi jantan dan betinanya, silakan Anda pegang dulu. Anda minta izin, tapi hati-hati juga memegangnya, karena nanti kalau lepas Anda yang rugi, sudah nggak dapat burung, uangnya pun hilang. Untuk itu hati-hati ya menangkapnya. Anda tangkap, setelah tertangkap Anda tiup bagian fan-nya. Nah, kalau di bagian fan-nya itu bentuk anusnya itu mengerucut, atau biasanya bahasa kerennya atau bahasa gaulnya nguncup, dan di bagian fan-nya itu banyak bulu-bulunya, itu bisa dipastikan bahwa burung emprit Jepang itu adalah jantan. Itu mendominasi 95% ya untuk prediksinya. Dan untuk betinanya, silakan Anda tangkap burungnya, Anda tiup. Biasanya nanti bentuknya tidak akan mengerucut ataupun tidak akan nguncup. Ya, walaupun nguncup itu hanya sedikit, dan pasti ada bagian di perutnya itu gundukan. Nah, gundukan itu atau perutnya itu tidak cekung. Ya, kalau jantan biasanya perutnya cekung. Nah, kalau betina biasanya datar. Kalau masih muda, kalau udah masuk birahi, biasanya dia akan kembung. Kembung ini adalah tempat meletakkan telur dalam perut. Nah, biasanya sebelum telur itu keluar, penyimpanannya di situ dulu. Dan itu biasanya mendominasi sekitar 95% kepastian jantan dan betinanya. Ya. Untuk Anda yang ingin membreedingnya, tentu Anda harus mengetahui dulu bagaimana cara membedakan jenis kelaminnya. Nanti jangan-jangan jantan dan jantan. Dan kelebihan dari burung yang satu ini adalah dapat menjadi inang atau babuan. Biasanya para fin breeder, ya, breeder mania di Nusantara ini yang beternak burung Gul Ahmadin, burung fin lainnya seperti zebra fin dan lain sebagainya, biasanya menggunakan emprit Jepang ini sebagai babu untuk ram. Ya, biasanya untuk memacu produksi untuk breeder, karena memang itu motifnya adalah uang ya, ataupun untuk memacu produksi agar dapat cepat terjual dan semakin banyak, biasanya melihara emprit Jepang ini. Jadi waktu Gul Ahmadin atau zebra fin ini bertelur, akan diambil telurnya lalu diletakkan di sarang tempat raman burung emprit Jepang ini. Maka dengan sendirinya naluri emprit Jepang ini akan mengeraminya. Ya, dan biasanya sampai menetas dan bisa melolos sampai besar. Nah, itulah satu kelebihannya ya, bagian dari kelebihan dari emprit Jepang ini. Makanya saat ini pun banyak penggemarnya, banyak pula diadopsi oleh berbagai penggemar fin di Nusantara ini, terutama oleh para breeder mania. Oke, cukup sampai di sini aja dulu penjelasan dari Dedi Hendrawan di kesempatan ini. Yang poin-poin yang penting di sini ada 6 poin. Yang pertama adalah pilih usia produktif.
Usia produktif itu ditandai dengan ven tadi. Kalau yang betina biasanya udah kembung. Ya, kalau jantan udah mengerucut dan udah semakin cekung itu bentuk perutnya. Yang kedua adalah kalung leher. Untuk yang jantan kalung lehernya menyatu. Kalau untuk yang betina biasanya terpisah di bagian tengahnya atau tidak menyatu. Yang ketiga, ini adalah warna paruh. Kalau jantan warna paruhnya cenderung warnanya hitam dan di bagian bawahnya walaupun putih ya, itu pun tidak cerah. Biasanya cenderung kecoklatan atau putihnya putih kotor. Dan untuk yang betina biasanya bagian atasnya, paruh bagian atas ini bersih, bening ya, kelihatan bening gitu walaupun warnanya coklat tapi bening. Dan di bagian bawahnya ini biasanya putih bersih ya, itu untuk paruh. Dan bentuk kepala, kalau yang jantan bentuk kepalanya besar, kalau yang betina bentuk kepalanya agak pipih ya atau agak ceper. Dan yang kelima jari-jari kaki yang jantan ini kekar ya, biasanya kekar dan kokoh, dan untuk yang betina biasanya lentik dan tidak terlalu besar. Dan yang keenam penentu tadi adalah vena atau ven atau anus atau dubur. Biasanya kalau yang jantan ini mengerucut atau nguncup ya, nguncup, dan di bagian vennya itu, di bagian vennya ini misalkan nguncup gini, banyak bulu-bulu warkawisnya, banyak bulunya. Kalau yang betina bulunya sedikit dan tidak terlalu menguncup, walaupun menguncup ya sedikit menguncupnya. Ya, ini bulu-bulunya sedikit dan di bagian perut bawahnya itu cembung karena ada tempat telurnya. Oke, untuk itu sekian dulu penjelasan dari Dedi Hendrawan Channel. Jangan lupa agar channel ini berkembang, Anda tekan tombol subscribe, lalu tekan tombol lonceng, isi kolom komentar. Mohon maaf tanpa ada bermaksud menggurui para finmania yang udah senior-senior, ataupun untuk menggurui, mengajari para breeder fin di Nusantara. Ini hanya sekedar masukan atau hanya sekedar referensi bagi saudara-saudara kita yang ingin memulai usaha breeding di bidang fin, dan yang terutama adalah jenis emprit Jepang ini ya. Terima kasih, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku coba ungkap tabir ini, kisah antara kau dan aku.